Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya bernama Muhammad Rafa dan rekan saya Muhammad Syahril. Di sini kami akan menjelaskan tentang madrasah, pertumbuhan ilmu-ilmu Islam, pengertian madrasah, asal usul dan motivasi pendirian madrasah. Madrasah sebagai institusi pendidikan pusat dan pendidikan Islam. Jadi di sini eh, yang paling utama itu pengertian eh, pengertian madrasah. Madrasah. Ya, madrasah berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, yang berarti belajar. Secara etimologis, madrasah berarti tempat belajar dan dalam istilah pendidikan Islam, madrasah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan berlandaskan ajaran Islam serta mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi di sini itu madrasah nggak harus Islam ya. Mungkin di sini madrasah karena artinya tentang belajar. Jadi belajar itu umum, bisa Islam begitulah. Mungkin seperti itu, kurang lebih. Lalu sama asal usul motivasi pendirian madrasah. Madrasah mulai berkembang pada abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad ke-11. Salah satu madrasah yang terkenal adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk al-Baghdadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut. Oke, saya akan melanjutkan dari saudara Muhammad Rafa Ramadan. Kemudian di sini adalah motivasi pendirian madrasah. Nah, seperti kita tahu, ada beberapa faktor utama yang mendorong para penguasa mendirikan madrasah secara masif. Yang pertama itu ialah motivasi keagamaan dan ideologis. Jadi untuk mempertahankan dan menyebarkan teologi Sunni atau khususnya akidah Asy'ariyah dan fikih Syafi'i guna membendung pengaruh doktrin Syiah yang saat itu disebarkan secara agresif oleh dinasti Fatimiyah di Mesir melalui Universitas Al-Azhar generasi awal. Kemudian faktor kedua ialah motivasi politik dan birokrasi. Kerajaan membutuhkan aparatur sipil, hakim atau kodi dalam bahasa Arabnya, dan birokrat yang terdidik, loyal, dan memiliki keseragaman pemikiran untuk mengelola administrasi negara yang semakin luas. Kemudian yang ketiga ialah adanya sistem wakaf. Jadi hukum Islam itu memfasilitasi sistem wakaf, di mana orang-orang kaya atau penguasa dapat menyisihkan harta mereka seperti tanah, toko, kebun untuk mendanai operasional madrasah seperti gaji guru, beasiswa, murid secara abadi tanpa bisa disita oleh negara. Kemudian ialah madrasah itu sebagai institusi pendidikan dan pusat Islam. Nah, jadi madrasah itu mengintegrasikan seluruh elemen pendidikan ke dalam satu atap formal. Nah, jadi ada beberapa struktur institusi. Yang pertama itu ialah fasilitasnya. Tentunya fasilitas fisik seperti terlihat pada gedung madrasah yang dimana umumnya itu dirancang memiliki halaman, terus ruang kuliah, perpustakaan, masjid, kamar-kamar, dan lain sebagainya. Kemudian ialah kurikulumnya. Pasti kurikulum itu perlu di dalam suatu madrasah. Jadi fokus utamanya itu ialah ilmu nakliyah atau ilmu transmisi keagamaan seperti fikih, usul fikih, hadis, dan lain sebagainya. Dan ada juga ilmu alat, nahwu, sorof, balaghah. Beberapa madrasah juga mengajarkan ilmu akliyah, logika atau mantik dan matematika sebagai pendukungnya. Nah, pastinya di setiap madrasah itu memiliki yang namanya lisensi ya. Lisensi itu atau ijazah. Nah, jadi seseorang yang lulus ataupun tidak lulus berdasarkan ujian tertulis massal, melainkan mendapatkan ijazah atau sertifikat otoritas langsung dari sang syekh yang menyatakan bahwa murid tersebut telah menguasai kitab tertentu ataupun berhak mengajarkannya kembali. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh saudara. Oke, baik. Kesimpulannya di sini adalah madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dari kebutuhan umat akan sistem pendidikan yang lebih teratur. Jadi kehadirannya berperan penting dalam perkembangan ilmu-ilmu Islam, pembentukan ulama, serta penyebaran pengetahuan ke berbagai wilayah
Mungkin salah satunya masuk ke Asia Tenggara. Masuk ke Asia juga mungkin lewat perdagangan salah satunya. Berbagai kota seperti Mekah, Madinah, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Cordoba menjadi pusat kemajuan pendidikan Islam yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tutup ya. Oke. Ya mungkin tutup. Bisa saudara Rafa tutup. Jangan begitu, gampang dan tinggal cut beda. Terus Ya, cut B udah. mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pas ataupun ada yang kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Agas, oke. Oke, dadah. Yuk. Dadah.